Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah yang Maha Suci, Allahu Rabbul Izzati. Puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, Allahu Rabbul Ghafur, yang telah melimpahkan karunia dan bermacam-macam nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat wal afiat, dan terutama kita diberikan nikmat iman wal Islam. Selawat serta salam keutamaan semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, pahlawan revolusi Islam, pembawa kebenaran, penegak keadilan, penghancur kezaliman, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, yang nakal tidak soleh. Anak soleh harus siap dong, semangat ya. Simak. Baik, anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul belajar kembali, yaitu mempelajari ilmu fikih. Apa? Fikih. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah melakukan atau mengerjakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat duhur berjamaah dan menuntut ilmu. Karena belajar itu merupakan kewajiban kita sebagai muslimin wal muslimat ya. Pak Ustadz, emang belajar wajib? Tentu belajar itu wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar fikih ya, yaitu membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat. Apa? Syarat-syarat sahnya sholat. Ini sangat penting kita pelajari, sangat penting kita ketahui tentang syarat-syarat sahnya sholat. Karena sholat itu merupakan ibadah pokok ya. Ibadah pokok, ibadah yang sangat penting ini. Penting kita pelajari ilmunya ya. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Kalau kita sholatnya tidak betul, tidak tahu syarat rukunnya, maka sholatnya gagal ya. Sholatnya tidak sah, percuma, rugi ya. Oleh karena itu mari kita semangat, kita khusyuk, simak baik-baik yang akan Ustadz sampaikan ya, agar kalian dapat memahami ya, dapat mengambil ilmu-ilmu yang akan Ustadz sampaikan. Paham tum? Nah, baik, simak baik-baik.
Dan terutama mari kita sama-sama niatkan belajar kita itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belajar atau ibadah tanpa didasari dengan niat karena Allah, maka sia-sialah, tidak ada artinya. Apalah arti sebuah ibadah atau belajar tanpa didasari dengan niat, ya? Karena innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dan balasan bagi setiap orang itu tergantung apa yang diniatkannya, ya. Yuk, mari kita luruskan niat kita. Yuk, niatkan belajar kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, harus selalu mengingat kepada Allah, ya. Baik, mohon disimak baik-baik anak-anakku yang soleh dan solehah. Jangan ada yang ngantuk, ya. Perhatikan. Kemudian dicatat. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini pasal syurutus sholati, menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Ini pasal menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat, ya. Ada berapakah syarat sahnya sholat? Ada yang tahu? 8. Ada berapa, ikhwan? Nah, alhamdulillah yang ikhwan sudah tahu karena tadi sudah belajar. Yang akhwat belum nih, ketinggalan, ya. Baik. Syarat sahnya sholat yaitu ada 8, ya. Ada 8. Ingat-ingat, dicatat. Syarat sahnya sholat ada 8. Apa saja yang 8? Baik. Kalau pengen tahu simak baik-baik, ya. Baik. Yang pertama, toharatul hadasaini, yaitu bersih dari hadas 2. Karena hadas itu ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan kita untuk berwudu, hadas besar mewajibkan kita untuk junub, ya. Jadi syarat sahnya sholat yang pertama yaitu bersih dari hadas 2, ya. Baik hadas kecil, baik hadas besar. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan sholat, ingin melaksanakan sholat, ya harus bersih, harus suci dari hadas 2, harus punya wudu, ya. Kalau seandainya kalian punya hadas besar, misalkan si Paik tadi malam mimpi zina, wajib junub, ya. Paik, awas. Kalau sholat tidak memenuhi syarat, maka sholatnya tidak sah. Paham tum? Nah, selanjutnya yang kedua, wa taharatul anin najasati. Syarat sahnya sholat yang kedua yaitu bersih dari najis, ya. Perhatikan, fisaubi wal badani wal makani. Bersih dari najis baik dari pakaian, badan, dan tempat. Nah, perlu diperhatikan nih. Perhatikan, kalau kita mau memulai sholat, wajib kita perhatikan pakaian kita, ya. Bun, perhatikan pakaian kita. Misalkan galuh mau sholat, ternyata bajunya itu kotor, ya, ada najisnya. Misalkan tadi siang, ya, galuh itu main bola, kemudian jatuh. Kebetulan di lantainya itu ada kotoran cicak. Kemudian bajunya terkena
Kotoran cicak. Kotoran cicak najis apa tidak? Najis, ya. Kemudian galuh tiba-tiba melaksanakan sholat duhur, ya. Galuh enggak ganti baju dulu, langsung dipakai aja sholat. Membawa najis, membawa kotoran cicak tersebut. Nah, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak, karena membawa najis. Nah, seperti itu contohnya, ya. Kemudian badan kita, awas perhatikan nih. Misalkan di telapak kaki, ya. Misalkan atau di telapak tangan, alif, ya. Alif sudah wudhu, kemudian alif itu tidak sengaja menyentuh kotoran cicak di dinding, ya. Ketika mau masuk musola, tiba-tiba kulit alif, ya, terkena kotoran cicak. Nah, kemudian alif tidak mau membersihkan, langsung saja sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu contohnya, ya, contoh dasarnya. Kemudian tempatnya, ya, tempatnya harus kita perhatikan. Apakah tempatnya bersih dari najis? Misalkan nih, keramiknya, lantainya bersih tidak? Ada najisnya tidak? Terus sejadahnya perhatikan, ya, takutnya ada sesuatu yang najis, ya. Ya, harus diperhatikan, ya. Ayo kita belajar waro, belajar hati-hati, ya. Karena ini sangat penting, ya, penting sekali. Ayo belajar hati-hati, belajar apik, ya. Nah, itu syarat sah sholat yang kedua. Yang ketiga, wasatrul aurati. Syarat sahnya sholat yang ketiga yaitu menutup aurat. Tuh, wajib, ya. Ketika akan melaksanakan sholat, wajib menutup aurat. Batas aurat laki-laki dari mana ke mana coba? Dari pusar sampai lutut. Nah, awas nih, Fadil, ketika sholat, contoh misal Fadil sholat, sholatnya pakai kolor, pakai celana pendek, lututnya kelihatan. Kemudian Fadil teh sholat, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak, jelas tidak, karena auratnya tidak tertutup. Nah, ini sangat penting, ya. Perhatikan aurat kita, jangan sampai terbuka. Terlebih-lebih ketika sholat, jangan sampai terbuka. Contoh lagi, misalkan Pak Ik lagi sholat, sarungnya bolong. Bolongnya segede gini. Kebetulan bolongnya pas di sebelah pantat. Nah, kemudian Pak Ik sholat. Ketika sedang ruku, ya, kelihatan kulitnya. Karena sarungnya bolong. Nah, sholatnya tidak sah. Ini contoh Pak Ik, ya. Iya, contoh, ya, contoh. Nah, sekarang batas aurat perempuan dari mana ke mana? Menurut ulama Syafi'iyah, aurat perempuan itu seluruh badan. Apa? Aurat perempuan seluruh badan terkecuali telapak kedua tangan dan wajah. Ya, perhatikan, ya. Perempuan harus selalu menutup aurat karena menutup aurat itu wajib, apalagi ketika akan sholat. Awas, perhatikan, jangan sampai rambut kalian terlihat. Ya. Selanjutnya, syarat sahnya sholat yang keempat, wastiqbalul kiblati.
syarat sahnya sholat yang keempat yaitu menghadap kiblat. Ya. Jadi sholat itu harus menghadap kiblat. Jangan sembarangan, jangan sekarepnya aja. Jangan menghadap timur, kemudian menghadap selatan, menghadap utara, nggak boleh, ya. Terkecuali ada udur atau mudorot, kecuali mudorot, misalkan di tengah lautan atau di tengah hutan, ya. Misalkan kita sedang mendaki ke gunung, ya. Nah, di tengah-tengah pegunungan kita tidak tahu arah kiblat kemana. Nah, itu dimaklum, ya, dikira-kira saja daripada tidak sholat. Tetapi untuk zaman sekarang mah gampang, ya, gampang. Kita tinggal lihat aja di HP kompas, ada kompas kan? Iya, untuk menentukan, mengetahui arah kiblat kemana, ada kompas zaman sekarang mah gampang. Nah, seperti itu, ya. Kemudian nomor kelima, yang kelima syarat sahnya sholat yaitu wadukhulul wakti, yaitu masuknya waktu. Jadi sholat kalau belum waktunya masuk, kalau belum masuk waktu, tidak sah sholatnya. Misalkan alif sholat duhur jam 11, sholat subuh jam 3 misal, saking rajinnya, ya, saking rajinnya Habibi sholat subuh jam 2, saking rajinnya, maka sholatnya tidak sah karena belum waktunya, belum masuk waktunya sholat. Paham tum? Nah, seperti itu. Selanjutnya, wal ilmu bifardiyatiha, yang keenam adalah syarat sahnya sholat mengetahui tentang rukun-rukun sholat. Kita harus mengetahui rukun sholat, ya, pardunya sholat. Coba rukunnya sholat ada berapa? Hah? Pardunya sholat ada berapa? Pardunya sholat ada 17. Nih, di dalam kitab Safinatun Najah, rukun sholat yaitu ada 17. Ingat-ingat, catat. Diam, perhatikan, simak. Selanjutnya, wa alla ya'taqida fardon min furudiha sunnatan. Nah, syarat sahnya sholat yang ketujuh yaitu jangan menekadkan yang fardu, ya, kepada Nah, jangan kita tekadkan. Misalkan takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Niat sholat hukumnya wajib. Kemudian kita menekadkan bahwa niat atau takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Nah, maka sholatnya tidak sah karena kita menekadkan bahwasannya melakukan niat itu atau takbiratul ihram itu sunnah. Jangan, ya, jangan ditekadkan di dalam keparduan sholat, ditekadkan ke dalam sunnah, gak boleh, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu syarat sahnya sholat yang ketujuh. Yang terakhir, wajtinabul mubtilati, yang terakhir, yang kedelapan, syarat sahnya sholat yaitu menjauhi dari sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, kita harus menjauhi dari segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Contohnya apa? Ya, selain kentut, contoh misalkan adib ketika sholat
Allahu Akbar. Kemudian tangannya gerak-gerak. Coba, sholatnya sah atau tidak? Jelas tidak, karena gerak. Apalagi geraknya sengaja. Walaupun satu kali gerak karena sengaja, batal sholatnya, ya. Atau melebihi 3 kali. Misalkan Allahu Akbar, garuk-garuk kayak gini. Tuh, garuk-garuk kayak gini. Melebihi 3 kali, maka sholatnya batal. Awas, kalau kita gatal boleh digaruk, tetapi ada caranya. Seperti ini nih, tempelkan, set. Satu aja telunjuk, gini, setu. Kalau kayak gini tidak membatalkan sholat, ya. Walaupun mau 100 kali kayak gini, tidak, ya. Jangan kayak gini. Kalau kayak gini batal. Paham? Paham, Tom? Ulangi. Syarat sahnya sholat ada 8. Yang pertama, suci dari hadas 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, bersih dari najis, baik dari badan, baik dari pakaian, badan, dan tempat. Yang ketiga, yaitu menutup aurat. Aurat harus tertutup ketika sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuknya waktu, ya. Harus masuk waktu. Ini mah belum waktunya sholat, sudah sholat duluan. Sholat duhur jam 12, sholatnya jam 11-nya. Tidak sah sholatnya karena belum masuk waktu. Yang keenam, yaitu tahu dengan keparduannya sholat, tahu dengan rukun-rukunnya sholat. Nah, kemudian yang ketujuh, yaitu jangan menekadkan yang fardu ke dalam sunnah, tidak boleh. Yang terakhir, yang kedelapan, menjauhi atau menghindari dari sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat, ya. Mari kita akhiri belajar ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Membacakan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.